Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi kita depan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sampaikan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mengawali taklim kita, mari sama-sama kita buka dengan doa. Semoga Allah buka hati kita, Allah tambahkan ilmunya kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kita adalah ma'rifat, untuk kita bisa mengetahui sejauh mana hidayah yang ada di iman kita, sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan baik, melakukan amal soleh sesuai dengan niatnya, melakukan amal soleh sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan selaku manusia. Dan perlu diketahui bahwa manusia dalam segi keimanan ukurannya adalah keikhlasan. Keikhlasan ini ada tingkatannya. Kalau ikhlasnya orang awam melakukan sesuatu, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairi mahdoh, itu sifatnya hanya mengharapkan pahala dari Allah. Duduk di majlis mengharapkan pahala dari Allah. Beramal 1000 minta dibalas sama Allah 1.000.000, hanya berharap pahala. Itu sifatnya umum, orang awam, tingkatan keikhlasannya. Sholat dia hanya mengharapkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biar jamaah mengetahui ukuran diri kita, apakah kita masuk dalam kategori keikhlasan beramal soleh, beribadah baik mahdoh ataupun ghairi mahdoh, itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita harap, maka kita termasuk orang-orang yang ikhlas tingkat awam, tingkat yang paling rendah, tingkat di mana imannya masih setipis kulit bawang. Kalau kita melakukan aktivitas baik itu amal soleh bernilai ibadah ataupun ibadah mahdoh atau ibadah spiritual, ini semua kita bisa mengukur dengan kita mengetahui ilmunya. Ilmunya ikhlas itu demikian. Karena tidak semua ibadah diterima kecuali syaratnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah perintahkan hambanya, apalagi dia mengaku dirinya beriman, untuk beribadah, untuk beramal soleh yang semuanya bernilai ibadah. Kalau tidak ikhlas, maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal ini perlu saya sampaikan, karena mengingat untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas amal soleh, kualitas ibadah, penunjangnya adalah ilmu. Nah, ilmu yang pertama saya sampaikan, kita bisa mengukur kekuatan hidayah kita, kita bisa mengukur keyakinan kita, kita bisa mengukur ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tadi, tingkatan ikhlas kita. Kalau kita hanya melakukan ibadah, hanya berharap pahala dari Allah,
itu biasanya disebut dengan podoil amal. Orang yang puasa, misalnya puasa Muharram, sama seperti puasa 1 tahun, hanya mengharapkan itu boleh dikatakan tingkatan orang awam, tingkatan paling rendah, tingkatan paling dasar. Tetapi untuk mengenal lebih jauh, untuk meningkatkan lebih baik, baik itu ibadah, baik itu amal soleh, baik itu ilmu dan keyakinan, maka kita harus tahu tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan khas, tingkatan khusus. Orang-orang yang ikhlas khususnya, mereka beribadah, beramal soleh, bukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, tetapi yang kedua, dengan beraktivitas ibadah, beramal soleh, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita, Allah maafkan kekeliruan kita, Allah maafkan kealpaan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena sifat manusia adalah makhluk khata' wa nisyan, sifatnya lupa dan kadang sering berbuat dosa. Maka tingkatan kedua ini boleh dibilang tingkatan yang sudah mulai meningkat. Ukurannya kita bisa ngukur. Kalau diri kita bermakrifat kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah dalam rangka ibadah, tidak mengharapkan pahala, tapi hanya mengharapkan ampunan dan pemaafan dari Allah, karena kita tahu bahwa ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Jadi nggak boleh putus asa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah maha besar pengampunannya, Allah maha luas pengampunannya, Allah maha menerima taubat hambanya. Lebih-lebih dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika kita sholat, ketika duduk di antara dua sudut, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, orang yang sudah melakukan ibadah sholat tidak hanya berharap pahala dari Allah, tapi yakinlah dengan tingkatan yang kedua, ikhlas kita, mudah-mudahan dengan kita sholat, Allah ampuni dosa kita. Dengan kita sholat, Allah maafkan kesalahan kita. Begitu juga dengan amal soleh yang lainnya. Dengan kita sedekah, Allah ampuni dosa kita. Dengan kita sedekah, Allah maafkan kesalahan kita. Maka amalan yang dilakukan berdasarkan keyakinan tingkat 2, dalam hal ini keikhlasannya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Makanya sesuatu itu, ikhlas itu nggak perlu ngomong. Kalau ikhlas masih ngomong, tandanya belum ikhlas. Ya, ikhlas itu dalam bahasa Arabnya ikhlas, tapi pengertian bahasa Indonesia itu bahasa Betawinya take and give, you know? Ya, jangan cuma nerima, tapi bisa memberi. Jangan cuma memberi, tapi mau menerima. Itu ikhlas namanya. Ini mah enggak ikhlas, saya mah orang yang rokok ustad. Itu bukan ikhlas namanya, songong. Ya, kalau ikhlas itu saling menerima, saling memberi. Enggak cuma bisa nerima, tapi harus bisa berusaha memberi. Itu ikhlas namanya. Lu ngambilin rokok gua mulu kali-kali ngapa? Nah, itu baru tuh gantian namanya. Itu namanya ikhlas. Inilah tingkatan ikhlas. Ya, kalau harapannya mengharapkan pahala, itu tingkat yang paling rendah. Tapi kalau yang mengharapkan ampunan dari Allah, ya, dengan kita demikian bergantian dalam soal apa saja aktivitas dunia,
baik itu pergaulan, amal soleh, ataupun ibadah mahdoh yang sifatnya langsung kepada Allah. Kalau kita betul-betul orang yang ikhlas beribadah kepadanya, maka tingkatan yang kedua adalah semoga Allah ampuni dosa kita, semoga Allah maafkan kesalahan kita. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan, nggak ada manusia yang nggak pernah melakukan kesalahan, nggak ada manusia yang nggak pernah melakukan dosa. Nah, tinggal nanti sering atau tidak, banyak atau tidak, ya tinggal bergantung tingkatan taubatnya. Ada tingkatan taubat, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama karena orang awam asal udah sholat perasaan udah taubat, tapi kelakuannya jauh daripada sifat sholat, hakikat sholat. Karena kita tahu bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya masih ada orang yang sholat tapi ucapannya keji, manggil manusia binatang. Itu hakikatnya orang belum paham isinya sholat, hakikatnya sholat, nilai sholat. Kalau orang yang tahu nilainya sholat, maka dia akan menjaga perbuatan keji dan mungkar supaya sholatnya diterima. Kalau dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya, maka sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah perkumpulan di surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan yang kedua, ketika dia melakukan ibadah, amal soleh, makal khata' wan nisyan, ketika dia berbuat salah, ya, orang yang paling baik adalah orang yang mampu memberikan dirinya, mengakui dirinya, ya. Orang yang duluan minta maaf itu orang yang bagus. Orang yang merasa salah padahal dia benar, padahal dia tahu yang bermasalah sama itu dia yang salah, tapi dia minta maaf duluan, itu akhlak yang dicontohkan sama Nabi. Itu nanti masuk dalam tingkatan khos lil khos, orang yang betul-betul khusus, yang paham akan agamanya, yang hatinya, imannya, tingkatan keyakinannya betul-betul tidak diragukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ini tingkatannya begitu, akhlaknya kelihatan, tingkatan keyakinan dari akhlaknya, dari perbuatannya, dari budi pekertinya. Semana sih ilmunya? Ilmunya dia hafal alfiah. Iya, kalau hafal sekarang banyak. Lagu aja gua hafal 1000, alfiah kan 1000. Tetapi yang dimaksud adalah pemahamannya. Paham nggak apa yang dia baca? Prakteknya seperti apa? Contoh yang gampang, sholat. Sholat itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti tanda syukur kita kepada Allah, bukti pengabdian kita kepada Allah, bukti bahwa kita hambanya Allah, bukti kita yakin hanya Allah yang wajib kita sembah. Tetapi untuk pembuktiannya bukan hanya sekedar kita mampu melakukan ibadah sholat, tapi buah daripada melakukan ibadah sholat itulah tanha anil faksya'i wal munkar. Mampu nggak kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ini contoh perbuatan keji. Kita kadang-kadang lagi sholat aja masih berbuat keji. Bagaimana nggak keji? Sholat pikirannya kemana-mana, utang dipikirin, lagi sholat mikirin utang. Makanya ketika orang sholat disunahkan yang menggoyangkan hati manusia, baca surat An-Nas, yang menjadi manusia itu jadi was-was ketika sholat. 2 rakaat apa 3? Maghrib apa isya? Ini yang biasa begini, biasanya jarang sholat biasanya. Kalau yang masih ngitung-ngitung begitu. Tapi kalau yang udah biasa, insya Allah enggak. Kecuali sekali-sekali mungkin. Tapi kalau sering berkali-kali, berarti udah lama nggak ngerjain sholat dia. Cirinya gampang itu. Dalam ilmu makrifat, dalam ilmu tentang akidah, keyakinan, itu bisa keukur tingkat keyakinan orang dari kekejian dia ketika melaksanakan ibadah sholat. Keji atas dirinya ketika dia sholat, dia tidak ingat sama Allah, malah yang diingat selain daripada Allah. Dompetnya lah diingat,
Selipannya diingat. Nah, yang diingat caleg dijejerin lagi, caleg ini dapat berapa jam berapa, itu mendingan lu gak usah sholat, udah diem aja. Itu termasuk perbuatan keji atas dirinya ketika dia sholat. Begitu juga dengan mungkar. Mungkar itu dalam diri sendiri, ketika manusia itu melakukan ibadah lebih-lebih dari sholat, dia melakukan ibadah sholat tapi gerakannya di luar tanggung jawab gerakan sholat. Ini contohnya orang mungkar nih, Allahu Akbar, ada aja yang dikerjain selain gerakan sholat, itu mungkar. Malaikat tuh gedek ngeliat lu kayak begitu. Lu kalau mau kayak gitu nggak usah sholat dulu, lu mandi kek, lu ngapain kek. Makanya sebelum sholat mandi, dari bengkel, dari oli, main sholat aja, bersih dulu, mandi dulu yang bersih. Sunnahnya demikian, ya. Kalau kita selagi kita mampu membersihkan tubuh kita sebelum sholat, maka syarat sholat ini wajib kita ketahui. Harus bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Itu nanti kita bisa ngukur sholat kita. Kita sholat aja udah keji sama mungkar, bagaimana mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya masih ada, wajar orang banyak orang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar. Contohnya sama dirinya udah keji sama mungkar, apalagi berbuat di luar itu. Oleh karena itu, kembali kepada tingkatan yang kedua, kalau kita melakukan ibadah, beramal soleh, kita bisa ngukur diri kita termasuk tingkatan yang mana. Kalau kita berharap mudah-mudahan dengan kita silaturahmi, dosa kita diampuni sama Allah. Barang siapa yang berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, maka setiap dia bersalaman tasofah, maka digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga kalau dia pulang sampai ke rumah, apalagi di rumah disambut, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa istrinya, dosa suaminya. Itu kalau orang dalam tingkatan yang kedua, ikhlasnya. Mudah-mudahan ikhlasnya benar. Jadi hari ini dan seterusnya, dari mulai awal seingat saya sampai sekarang, kita tinggal datang enak. Besok-besok lu datang berbuat tentengan ya. Iyalah, gantian gitu maksudnya. Ya, itu namanya ikhlas, take and give. Harus sama-sama pengertian. Makanya orang pengertian ini artinya orang ikhlas, ya. Karena Nabi mengajarkan begitu, gantian, kadang di bawah, kadang di atas. Walaupun Nabi berkata khairul al-yadul ulya khairum yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Biar yang di bawah jangan begini mulu, kali-kali gantian, itu baru ikhlas, itu baru ridho, ya. Jangan sampai gara-gara kau sebatang kurang ridho, ya, lu minta mulu, kapan ngasihnya, kan gitu. Nah, ini mas sekaligus ngingetin aja, termasuk saya, biar tahu diri gitu maksudnya, ya. Ya minimal kalau Ustadz mah doain mudah-mudahan Bang Anung sehat, mudah-mudahan banyak rezekinya, usahanya diluaskan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala. Itu tiap malam melek gua 2 jam minimal itu, biar lu tahu. Jadi terbuka, kita mendoakan itu nggak tanggung-tanggung. Yang penting tetap kita istiqomah dalam berjuang jalan Allah, dalam syiar agama Allah. Terus jangan pernah berhenti selama Allah berikan kesempatan, jangan disia-siain. Nanti tingkatan kita yang ketiga nih, tingkatan khosil khos, tingkatan yang hanya mengharap ridho Allah. Makrifat kita kepada Allah cuma satu yang kita kejar. Semua dunia ini cuma alat, bukan tujuan. Tujuan yang pasti adalah ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, ini saya buka 2010 saya berangkat haji, tidak ada doa yang lain kecuali cuma satu, Allah ridho atas semua yang saya lakukan, baik yang sebelum maupun nanti akan datang. Kalau Allah sudah ridho, terbuka surga, tertutup neraka, jauhkan dari bala, dan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perjanjian kita kepada Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah puncaknya keikhlasan. Melakukan sesuatu, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairi mahdoh,
yang dituju hanya Allah, yang dituju hanya ridha Allah, yang dituju hanya berharap kepada Allah, maka insya Allah semuanya akan kembali kepada kita. Makanya jaga niat, lakukan sesuai dengan niat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita diridhoi, gerakan kita diridhoi, ibadah kita diridhoi. Tapi ingat, ridho Allah bergantung ridhonya kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita ridho. Kenapa? Karena kita kembali ibadah kepada Allah, kembali taubat kepada Allah, kembali mensiarkan agama Allah, berjuang jalan Allah, maka orang tua kita pasti akan ridho kepada kita. Karena tidak ada orang tua yang tidak bahagia melihat anaknya ibadah, melihat anaknya sukses dalam hidupnya, membina kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua hampir rata-rata sebelum meninggal dunia tidak berharap diberikan sesuatu secara materi kepada anak, tapi hanya satu harapan, ketika dia sudah berada di kubur, maka doanya jangan pernah putus. Insya Allah orang tua termasuk orang yang ridho kepada kita, dan itu dipastikan Allah pasti ridho kepada kita. Asal tingkatan keikhlasan kita ketika melakukan ibadah, ya, amal soleh, baik itu ibadah sholat atau ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, maka semuanya hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita berharap ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keluhan, tidak ada kegalauan, kecuali pengaduannya hanya kepada Allah. Manusia hanya tempat sharing, tapi hakikatnya adalah Allah yang maha menentukan, Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang menetapkan kita bisa berjumpa. Kalau bukan izin Allah, tidak akan pernah terjadi. Kalau bukan karena ridha Allah, tidak akan pernah terjadi. Maka inilah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi di antara manusia yang melakukan ibadah ikhlas karena Allah, dan ini adalah harapannya, yaitu ridhonya Allah. Makanya kuat-kuat kita mencari ridho Allah. Air yang kita minum mudah-mudahan yang ngasih ridho, ya kan? Nah, ridho ini kan tadi ada tingkatannya kan? Ya, tingkatannya yang ikhlas, ikhlas awam, begitu modelnya, hanya mengharapkan pahala. Tingkatan yang kedua hanya mengharapkan ampun Allah. Tapi insya Allah karena kita sering ngaji, sering menggali ilmu, sering mendengarkan ilmu, maka insya Allah pelan, sedikit demi sedikit, step by step, insya Allah kita sampai kepada menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita minum, yang kita makan, yang kita gunakan, semua alat ini mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga persahabatan kita, perjumpaan kita, saling mendoakan di antara kita, mudah-mudahan semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mendapatkan pahala, selain kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ridho Allah yang sangat-sangat kita harapkan. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, semuanya mudah. Dan ini kunci pelajaran puncaknya orang-orang makrifat. Orang makrifat melakukan apa saja hanya satu yang diminta, ridho Allah. Dia sholat hanya berharap ridho Allah. Dia beramal soleh, dia bersedekah, berbuat baik, menolong orang, menjaga kemuliaan harga diri orang, kehormatan agama, yang dituju hanya ridho Allah. Maka inilah puncaknya makrifat, idrakun jajimun bihaisul laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'an dalil. Tidak ada yang bisa menghalangi hati dan jiwanya. Keimanan puncaknya hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian, cobaan, bahkan godaan, itu tidak mendapatkan tanggapan dari mereka yang imannya sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut maujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dirinya merasakan, Allah yang memberikan mata ini bisa melihat, Allah menyaksikan mata kita untuk melakukan ibadah kepadanya. Telinga ini mendengar, Allah mendengar setiap pendengaran kita, baik itu pendengaran maksiat atau pendengaran yang sifatnya bernilai ibadah. Begitu juga dengan rasa kita, rasa yang kita nikmati, yang penuh dengan rahmat Allah dan ridha Allah. Maka itulah kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana sholat kita, bagaimana rasa manisnya iman kita, bagaimana kuatnya istiqomah kita, bagaimana tulusnya ikhlas kita, dan bagaimana tawadunya kita ketika berhadapan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tawadu kecuali ketika manusia bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan akan hilang, ria akan hilang, bahkan orang-orang yang melalui Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keriaan, tidak lagi ada hasad, tidak ada lagi dengki, kecuali hanya tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi hidup ini penuh dengan kewaraan. Artinya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sandang, cukup pangan, dan tidak berlebih-lebihan. Dan itulah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang melengkapi ajaran Islam dengan keyakinan yang disebut dengan iman, dengan melaksanakan syariat yang disebut dengan Islam, dengan melakukan amal soleh atau berlaku pribadi tingkah lakunya, yaitu dengan sifat ihsan. Maka inilah lengkap ajaran Rasulullah Muhammad SAW bagi umatnya agar tetap akan menjadi umat yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk mengetahui sekuat mana hidayah kita kepada Allah, maka seikhlas mana kita melakukan aktivitas ibadah, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, baik yang langsung kepada Allah ataupun sama makhluk Allah, itu tingkatannya. Kemudian sekuat mana istiqomah kita. 5 waktu mah ya saya yakinlah semuanya sudah hampir ngerjain, hampir. Saya yakin masih ada yang belum lengkap juga. Insya Allah besok dilengkapin. Ya, yang dimaksud istiqomah, Nabi itu diceritakan dalam hadis kalau sholat tahajud sampai bengkak. Jadi sholat tahajudnya dari jam 3 sampai subuh, menjelang fajar, menjelang sholat fajar. Nah, kalau kita minimal 2 rakaat. Kalau itu istiqomah, bila perlu sampai bengkak. Ya, entah bengkak jidatnya, ya, entah bengkak kakinya. Cirinya gampang kok. Enggak hitam di jidat, hitam di mata kaki. Cirinya gampang. Kalau orang yang sering tahajud istiqomah kelihatan. Itu salah satunya istiqomah. Apapun istiqomahin. Berupa ibadah. Misalnya 1 hari istighfar 70 kali. Apapun keadaannya jangan tinggal. Ya, 100 kali baca selawat jangan tinggal. Itu istiqomahin. Ini terakhir saya sampaikan. Karena apa? Puncaknya orang ibadah kalau nggak istiqomah kurang mendapatkan karomah, kurang mendapatkan respon positif dari Allah karena kurang istiqomah. Kalau benar istiqomahnya, tahajudnya, duhanya, kemudian wiridnya, nggak perlu banyak, yang penting istiqomah, insya Allah pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanannya. Kemuliaan manusia diukur dari hatinya, diukur dari imannya, sejauh mana imannya kepada Allah, sekuat mana imannya kepada Allah, sejauh mana taatnya kepada Allah, sejauh mana meninggalkan larangan Allah. Itulah nilai manusia di mata Allah. Inilah tema kita malam hari ini, ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah sehingga kita bisa mengukur hidayah iman yang ada di diri kita. Yang tahu siapa? Jadi kita sendiri. Nggak perlu orang lain tahu. Orang lain itu nggak bakalan tahu. Walaupun kita sekarang merah jenggot di merah-merahin, nggak bakalan tahu. Mau sholat 1000 rakaat juga nggak bakalan tahu. Mau nggak sholat juga orang nggak tahu juga. Emang sholat mau bilang-bilang nggak bakalan. Mau wirid 10.000 kali juga nggak bakalan bilang-bilang, diam-diam. Itu juga sekarang udah berhenti. Biasanya subuh. Sekarang mah udah berhenti sendiri, capek sendiri. Habis gue dibilang bewel nggak apa-apa, dan kali-kali gue hajar lagi nggak apa-apa. Intinya saling memotivasi, saling mengingatkan, saling mengajak supaya ibadahnya istiqomah, saling mengingatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu wajib bagi sama muslim. Nggak mandang itu guru, nggak mandang itu murid. Siapa yang duluan saling mengingatkan. Yang duluan bangun ingetin, ya. Bila perlu japri, bila perlu telepon, bangun subuh lu, setan bangun gitu, nggak apa-apa. Ya, maksudnya supaya diusir setannya gitu. Lu kan manusia, jangan mau dipanggil setan. Kalau dia bangun berarti setannya yang udah kabur.
Kalau dia masih tidur, berarti masih ditidurin setan. Itu tandanya imannya lemah, ikhlasnya lemah, hidayahnya mulai lemah, casan keyakinannya mulai lemah. Supaya kuat lagi, supaya terang lagi, supaya kelihatan actionnya lagi, amalnya dicas. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan motivasi, dengan keyakinan kepada Allah. Tambah lagi wirid salawatnya, begitu. Kalau begitu biasanya kurang zikirnya, kurang selawatnya, biasanya begitu. Tapi kalau istiqomah enggak, insya Allah Allah mendampingi dengan kalimatnya, Allah mendampingi dengan sifatnya, dan Allah mendampingi dengan segala kekuasaannya. Dah, segini aja, cukup setengah jam. Ya, saya juga dari habis asar lah. Sebenarnya sih dari pagi, makanya mohon maaf kalau mata saya agak kayak pedak dikit. Karena memang saya dari pagi, terus dari Legoa, terus saya ke Muncang, habis dari Muncang saya ke Bojong baru kemari. Ya seperti itulah kira-kira. Ini saya pakai sarung, padahal pakai celana saya ganti. Karena kalau pakai sarung dari sono kotor, pakainya tadi di situ di musola ganti. Ya, ntar habis ini habis makan ganti celana lagi, bungkus ini buat salat Jumat besok. Dah, gitu aja barangkali sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Ya, nanti nanyanya habis selesai ini aja ya. Gue udah lapar juga, belum makan dari pagi. Ya jujur aja emang begitu. Ya kan? Mudah-mudahan yang dimakan dengan lapar itu jadi berkah. Ya, berilah makan bagi orang yang betul-betul belum makan dari pagi. Insya Allah pahalanya besar. Apalagi orang yang jihad fisabilillah, jadi guru, jadi mubalik, jadi dai, nggak mikirin diri. Sampai bini marah-marah mulu, ya biarin aja lah. Yang penting bilang saya udah makan di mari. Karena waktunya sudah singkat, ya cukuplah 30 menit menurut saya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.